Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Sukmamedasi dari program Studi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari iman, dalil-dalil tentang iman kepada Allah, pengertian dari wujudullah, pengertian dari tauhidullah yang meliputi unsurnya, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, dan juga pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari iman terlebih dahulu. Iman artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, pengertian iman kepada Allah yaitu dengan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada atau wujud dengan segala sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian, pengakuan itu diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yakni dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang dikatakan memiliki iman yang sempurna apabila orang tersebut dapat memenuhi 3 unsur keimanan, yakni dan membenarkan dengan atau meyakinkannya dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya, yaitu nabi dan rasul pilihannya, dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Adapun juga dalil tentang perintah beriman kepada Allah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, yang artinya dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Dan dalil yang kedua yaitu surah Al-Anbiya ayat 22 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lau kana fihima amilatun ilallahi la fasadata fasubhanallahi rabbil arsyi amma yasifun. Yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Surah Al-Anbiya 22. Itulah dalil-dalil dari perintah beriman kepada Allah. Adapun juga pengertian dari wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari 2 kata, yaitu wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Adapun juga secara terminologinya, wujud adalah wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis atau yang bersifat dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Iman kepada wujudullah yaitu kita meyakini akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun juga pengertian dari tauhidullah. Tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Tauhid diambil dari kata wahada, wahidun, tauhidan, yang artinya mengesakan. Satu suku kata dengan kata wahid yang artinya satu atau ahad, yang berarti esa. Dalam ajaran Islam, tauhid itu berarti keyakinan atas keesaan Allah. Kalimat tauhid yailah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
Tauhid merupakan inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam, sehingga oleh karenanya Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah. Adapun juga unsur-unsur dari tauhid, yaitu yang pertama tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segenap makhluk. Makna dari tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Rob, Raja, pencipta semua makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan yang bisa mengubahnya. Yaitu adapun juga unsur kedua, yaitu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang membahas tentang keesaan Allah dalam zatnya, tidak terdiri dari beberapa unsur atau oknum, tidak sebagaimana dalam teologi Yahudi dan Masehi. Dia, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha, zat yang wajib disembah dan dipuja dengan ikhlas. Semua pengabdian hambanya semata-mata untuknya, seperti berdoa, nar atau kurban, raja atau harap, khauf atau takut, tawakal atau berserah diri, inabah atau pendekatan diri, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu unsur yang ketiga, yaitu asma wa sifat, yaitu tauhid yang beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, menurut apa yang pantas bagi Allah, tanpa takwil, tahlil, tanpa takyif dan tamsil. Selanjutnya yaitu pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Manusia merupakan jasad atau ruh. Jasadnya memiliki kebutuhan untuk tetap hidup sehat dan kuat. Namun, manusia juga memiliki naluri akal kebutuhan rohaninya yang jika tidak dipenuhi, ia akan tersesat selama hidupnya. Ia menjadi tidak terarah. Maka dari itu, dengan keimanan, kebutuhan rohaninya akan terpenuhi, hidupnya akan lebih terarah. Adapun juga iman kepada Allah sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang muslim. Di antaranya yaitu, yang pertama, membuat orang dapat menegakkan syariat dalam firman-Nya surat An-Nun ayat 51, yaitu sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah An-Nur ayat 51. Adapun juga pengaruh kehidupan sehari-hari terhadap beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu menghindari syirik atau menyekutukan Allah yang nyata maupun yang tersembunyi, yang termaktub dalam surat Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka tetap menakuti kamu dengan sesembahan yang selain Allah. Yang ketiga yaitu mencintai karena Allah. Seseorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga akan mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai karena Allah tanpa alasan duniawi yang membutakan. Yang keempat yaitu jihad di jalan Allah. Seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berjihad di jalan Allah. Yang kelima yaitu loyalitas. Yang keenam, akhlak yang baik. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, yang merupakan buah dari iman yang ditanamkan dengan kuat dalam hati seorang muslim. Manusia merupakan makhluk istimewa yang dikaruniai akal,
Ia bisa melakukan kebaikan atau kejahatan dengan akal, namun cahaya imanlah yang dapat membuat manusia mukmin selalu merasa diperhatikan olehnya. Seseorang yang beriman, maka ia akan senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Pengaruh iman terhadap manusia sangatlah besar. Yang pertama yaitu iman dapat melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuasaan Allah saja. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya, atau sebaliknya. Jika Allah hendak memimpikan atau menimpahkan bencana, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat sanggup menahan dan mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian dapat menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan pada kesaktian, benda-benda keramat, mengikis kepercayaan pada tahayul. Yang kedua yaitu iman dapat menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi resiko. Yang ketiga yaitu iman dapat menenangkan sifat self-help dalam kehidupan. Rezeki atau mata pencarian memang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan pendiriannya karena kepentingan kehidupannya. Yang keempat yaitu iman dapat mewujudkan kehidupan manusia yang baik. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menekankan pada kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Yang kelima yaitu iman dapat melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu berbuat dalam ikhlas, tanpa pamrih, kecuali keridhaan Allah. Orang yang beriman senantiasa konsekuen dengan apa yang telah mereka ikrarkan, baik dengan lidahnya maupun dengan hatinya. Yang selanjutnya yaitu iman dapat memberikan keberuntungan. Mengapa demikian? Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar, karena Allah membimbing dan mengarah pada ketujuan yang hidup yang hakiki. Dengan demikian, orang yang beriman, orang yang beruntung dalam kehidupannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Selanjutnya yaitu iman dapat mencegah penyakit. Akhlak atau tingkah laku perbuatan fisik seseorang mukmin atau fungsi biologis manusia mukmin dipengaruhi oleh iman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.